Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel saya Adam Faisabila. Saya eh, dengan 3 digit terakhir 100 dan saya dari kelas Patikum D. Di sini saya ingin memberitahu mengenai tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu dengan pemodelan sistem dinamis dan kontrol PID dengan dari tema yang dibawakan ini, yaitu tentang tank level, apa aja itu dari tank level, terus sistem pengendali yang ada di tank level itu seperti apa, lalu ada mesh spring damper beserta kontrol-kontrolernya, lalu DC servo motor dan juga quarter car model. Ya, dari empat ini adalah hal-hal yang basic pada sistem dinamis dan kontrol yang menggunakan PID ya. Oke, jadi di sini langsung penjelasannya. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui lebih dahulu ya apa itu sebenarnya dinamis. Nah, eh, dalam bahasa dasar kontrol, dinamis itu sistem yang berubah terhadap waktu dan memiliki hubungan antara input, output, serta keadaan internal. Tujuan adanya dinamis itu untuk memahami bagaimana sistem untuk merespon perubahan masukan yang merancang kontrol agar sistem tetap stabil dan akurat terhadap set point yang sudah ditetapkan dari user. Nah, biasanya dalam industri sendiri itu konsepnya ini banyak diterapkan. Nah, contohnya ini yang sudah disebutkan, yaitu pengaturan level cairan dalam tangki. Nah, contohnya itu seperti kayak proses kimia ataupun pengolahan air. Lalu ada kontrol getaran yang biasanya ada pada suspensi kendaraan. Lalu ada kontrol kecepatan motor listrik pada biasanya motor servo. Dan stabilitas kendaraan yaitu pada quarter car model yang akan dijelaskan di pada PPT ini. Oke, sebelumnya untuk masuk ke pemateri pertama, yaitu kita harus mengetahui dulu ya tentang tank level. Nah, sistem tank level itu tuh berfungsi untuk menjaga ketinggian cairan yang biasa dikategorikan sebagai H atau ketinggian sesuai set point dengan mengatur debit air masuk dan keluar. Nah, di sini tuh ada persamaan dasarnya untuk mengenai tentang pemodelan tank level. Nah, ini biasanya rumusnya ini A dengan DH dibagi DT sama dengan Q in dikurang Q out. Di mana kalau A itu adalah merupakan luas penampang tangki dan Q in itu debit masuk dan Q out itu debit keluar. Nah, di sini juga ada diagramnya, ada diagram pada Simulink. Jadi, nah di simulasinya ini tuh ada blok integrator di sini, blok integrator yang akan memberikan eh, konfigurasi lanjut ke gain, lalu nanti dilanjut ke step inputnya, dan di scope ini nanti itu pada aplikasi Simulink ini akan menunjukkan perubahan level yang di sini tuh cairan H-nya, ketinggiannya terhadap waktu ya, tanpa kontrol. Nah, untuk tank level yang menggunakan kontrol proporsional itu pada di sini itu dijelaskan ketika kontrol proporsional atau P ditambahkan, sistem memperoleh feedback loop untuk mengurangi error antara level aktual dan juga set point. Nah, rumus kontrol proporsional ini itu adalah U dalam kurung T sama dengan KP dikali ET, di mana ET sama dengan H set dikurang HT. Nah, dari jadi ini adalah ada diagramnya, diagram beserta gambar rangkaiannya, gambar modelnya beserta di sini ada rumus-rumus yang digunakan juga ya. Ada Q2 sama dengan KV dengan sin 0 V derajat, Q2 kurang Q1 sama dengan AH derajat, Q1 R sama dengan H, R dikurang H, KE sama dengan E, V KAE, dan di sini ada
ya sin 0 M tak terhingga sama dengan pangkat tak terhingga sama dengan 133 V dikurang 0,670 M derajat. Dan sin 0 V derajat sama dengan 0 M derajat dibagi N. Dan di sini rumusnya juga, di sini terlihat juga ada simuling. Di simuling di sini ada Y sama dengan 1/M dalam kurung Kx dikurang Cy derajat dikurang Ky. Di sini juga ada model simulingnya. Model simuling di sini tuh dari hasil ini tuh kontrol P ini memperbaiki kecepatan respon, tapi tidak sepenuhnya menghilangkan error. Dan hasil dari simulasi pada simuling ini responnya jelas menjadi lebih cepat menuju set point karena di sini ada kontrol PID. Namun masih terdapat steady state error. Nah, jadi tidak 100% mencapai set pointnya. Ada sekitar toleransinya lah, ada toleransi pada tank level yang memakai kontrol proporsional. Nah, jika untuk mengurangi kontrol kekurangan pada P, perlunya lah kita untuk menggunakan PID, yaitu Proportional Integral Derivative. Untuk rumusnya itu UT sama dengan KP dalam kurung T tambah KI integral dalam kurung T DT tambah KD DE per dalam kurung T dibagi DT. Nah, di mana fungsi tiap komponen proporsional itu yang bisa adalah untuk mempercepat respon, itu yang tadi kita gunakan. Lalu ada I integral, itu menghilangkan error sisa, dan derivatif untuk menstabilkan dan mengurangi overshoot. Di sini juga ada diagram pada simulingnya. Di sini yang dimana menunjukkan ada konstan 1 input signal ke sum. Ke sum di sini akan masukkan ke error. Error ke sini akan menunjukkan ke PID. PID ini akan meneruskan ke valve dan water tank, dan ini bakal siklusnya berulang-ulang dan nanti hasilnya bisa dilihat juga pada scope-nya, osiloskop ya biasa dipanggil ya. Nah, di sini juga ada gambarnya. Di sini gambarnya sudah terlihat jelas, ada controller dari pump. Pump ini itu outputnya dari controller, dan set point ini ditentukan sesuai dari user yang ditentukan. Nah, hasilnya ini tuning nilai level air itu mencapai set pointnya lebih cepat tanpa overshoot besar, dan pastinya errornya hampir nol. Jadi efektif banget kalau misalkan kita memakai kontrol PID ini untuk pemodelan tank level. Lanjut kita ke model mass spring damper. Mass spring damper ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam, di mana ada persamaan geraknya yaitu mx titik 2 atas tambah cx titik atas 1 tambah kx sama dengan f dalam kurung t. Nah, dengan M massa, C koefisien redaman, K konstanta pegas, Ft gaya input. Nah, di sini ada fungsi transfernya S domain, yaitu xs per fs sama dengan 1 dibagi ms kuadrat tambah cs tambah k. Nah, di sini juga ada modelnya, ada model gambarnya. Di sini juga ada hasil simulingnya. Jadi di sini ada damping yang meneruskan kembali ke inputnya. Lalu ada juga di sini ada diagram yang lain di mana sistem ini itu merupakan order 2 sehingga memiliki sifat osilasi dan dapat dianalisis dengan respon step. Lanjut. Nah, untuk di blok diagram ini input gayanya itu adalah step input. Nah, terus fungsi transfer sistemnya juga sudah dilihat jelas tadi. Fungsi transfer sistemnya ini ada fungsi transfer 1/x ke 1/s, 1/s ke 1/n, dan x 0 sama dengan 1m. Ini adalah fungsi transfernya. Dan di sini ada scope juga. Di sini nggak
mungkin nggak dilihatin di sini. Gyroscope ini untuk memantau respon posisi si X. Nah, dari hasil simulasinya itu redamannya rendah, C kecil, respon cepat tapi overshootnya besar. Nah, kalau redaman yang tinggi yang C besar, respon lambat tapi stabil. Jadi dari analisisnya menunjukkan kalau nilai C dan stabilitas sistem dapat diterapkan dengan kontrol PID untuk mencapai respon optimal. Nah, di sini ada model DC servomotor di mana untuk digunakan untuk mengontrol kecepatan atau posisi sudut rotor. Nah, di sini ada persamaan listriknya yaitu dengan Vt sama dengan LDI per dt tambah DRI tambah KBW. Persamaan mekaniknya juga ada di sini dan juga ada fungsi transfer S domain. Nah, di mana fungsi-fungsi dan persamaan ini itu memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antara tegangan input dan kecepatan motor. Dan di sini juga ada model simulingnya juga di mana menunjukkan kalau memperlihatkan kalau sistem ini memiliki waktu tunda dan membutuhkan kontrol PID untuk menjaga kestabilan. Ini dibuktikan dengan adanya fungsi transfer yang ada pada di sini, dan juga ada juga scope atau di sini yang bisa disebutnya untuk melihat hasilnya. Jadi di sini ada input tegangannya berupa step, lalu ada fungsi transfer servo juga ada di sini dijelaskan, kontrol PID dengan feedback loop dan scope di akhir. Nah, jadi responnya cepat, stabil, error juga hampir nol. Dan ini juga memperbaiki performa sistem dan cocok untuk sistem mekanik elektrik seperti motor servo. Nah, untuk yang PID juga ini kurang lebih sama. Tujuannya tapi lebih ke kecepatan rotor agar lebih sesuai pada set point. Ini juga model DC servo motor dengan PID. Ini juga memiliki diagram Simulink yang memiliki analisis juga sama. Ini untuk memperbaiki performa sistem juga agar cocok pada controller ini agar bisa memiliki respon yang cepat, stabil, dan juga errornya mendekati 0. Dan terakhir itu ada model quarter car mode yang dimana ini tuh sistem ini tuh biasanya mensimulasikan kenyamanan dan stabilitas kendaraan pada guncangan jalan. Nah, komponennya itu ada MC massa kendaraan bodi, biasanya dipanggil itu MS massa roda, K1C1 itu sebagai pegas dan redaman suspensi, K2C2 pegas dan redaman ban. Persamaan geraknya itu di sini ya bisa dijelaskan juga persamaan geraknya ada banyak ya. Persamaan geraknya ini itu adalah fondasi untuk menjelaskan dari model-model quarter car yang ada di gambar ini. Di mana hasil dari simulasinya ini inputnya itu adalah gangguan jalan yaitu ada road disturbance-nya. Lalu outputnya adalah perpindahan massa kendaraan. Jadi input yang dimasukkan ini adalah disturbance-nya, outputnya ini perpindahan selama massa kendaraan ntar apa, jadi ZC, dan rodanya yaitu ZS. Nah, itu dari hasil simulasi pada Simulink, itu redamannya rendah, mobil berosilasinya lama, itu tidak nyaman ya. Terus kalau misalkan rendaman optimal itu gimana? Itu pastinya cepat dan juga stabil. Dan kalau redamannya tinggi itu terlalu kaku dan pastinya tidak nyaman untuk pengguna. Dari hasil analisisnya juga, pengaturan redaman yang tepat, sistem suspensi dapat menjaga kenyamanan sekaligus stabilitas kontak dan antara ban dengan jalan. Dan dari hasil penjelasan yang tadi bisa disimpulkan kalau perbandingannya dari tank level itu kalau tanpa kontrol adanya steady state error, kalau pakai PID cepat dan juga errornya kecil. Dan biasanya tuh kalau tank level tuh identiknya dengan kontrol level cairan. Kalau mass spring damper itu kalau nggak ada kontrol overshootnya besar. Kalau pakai PID stabil dan ciri utamanya itu pengendalian getaran. Kalau servo motor
itu responnya lambat. Terus kalau dengan PID dia cepat sama akurat. Dan ciri utamanya dia untuk mengkontrol kecepatan. Untuk quarter car itu tanpa kontrol osilasinya tinggi jelas, dan PID kalau pakai PID itu lebih stabil dan nyaman. Dan ciri utamanya untuk sistem suspensi pada mobil. Gitu guys. Jadi dimana kesimpulannya sistem dinamis memiliki karakteristik berbeda. Kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini itu menjelaskan kalau sistem dinamis memiliki karakteristik berbeda terkandung elemen fisiknya. Lalu penggunaan kontrol PID sangatlah efektif untuk menghilangkan error dan menstabilkan respon sistem. Dan simulasi MATLAB atau Simulink membantu memahami perilaku sistem sebelum diterapkan di dunia nyata. Begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.